They're fighting a war here and they are losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. The staff are working flat out, trying to keep these people from deteriorating further. Di awal tahun 2020, masyarakat dunia digegerkan oleh coronavirus disease atau yang lebih populer dengan singkatan COVID-19. Angka 19 menunjukkan tahun, yaitu kasus terinfeksi virus ini pertama kali yang terjadi di Wuhan, Cina, pada pertengahan Desember 2019. WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, menetapkan virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 10 Agustus 2020, lebih dari 3,6 juta orang kasus telah dilaporkan lebih di Indonesia, mengakibatkan lebih dari 109.000 orang meninggal dunia. Indonesia mencatatkan rekor terbesar pertambahan kasus COVID-19 pada bulan Juli lalu. Penambahan masif tersebut mengakibatkan Presiden Joko Widodo menetapkan adanya PPKM darurat yang terus diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2021 nanti. Pandemi ini telah menyebabkan dampak yang begitu besar bagi umat manusia, khususnya di Indonesia. Berbagai permasalahan tak ada hentinya untuk terus berkembang, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan. Diperlukan banyak massa yang dilengkapi dengan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Perkenalkan, saya Fauzadius Nastianto, salah seorang yang akan mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Saya adalah mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Saya siap untuk membawa perubahan terhadap Indonesia dengan mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun 2020-2021. Universitas Diponegoro merupakan salah satu kampus negeri yang berada di kota Semarang, tepatnya di wilayah Tembalang. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Sebagai universitas, Undip telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu implementasi pengabdian masyarakat di Universitas Diponegoro adalah melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kegiatan kuliah kerja nyata ini diatur oleh Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro atau biasa disingkat P2KKN Undip. KKN Undip Tim 2 tahun 2021 kali ini mengangkat tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kegiatan KKN menggunakan konsep KKN pulang kampung, di mana KKN dilaksanakan di wilayah terdekat tempat mahasiswa berada. Harapannya, konsep KKN pulang kampung dapat meratakan wilayah tempat mahasiswa melaksanakan program kerjanya. Inilah Jangli, salah satu wilayah di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Jangli memiliki beraneka ragam budaya, mata pencaharian, serta latar belakang warga sekitar di dalamnya. Kelurahan Jangli memiliki luas besar 207 hektar. Wilayah ini memiliki batas wilayah sebelah utara Kelurahan Jomblang, sebelah selatan Kelurahan Tembalang, sebelah barat Jalan Tol Jangli, dan sebelah timur Kelurahan Sambiroto Mangunharjo. Warga Jangli didominasi oleh laki-laki dengan total 3.257 orang, sedangkan perempuan sebanyak 3.200 orang dari total 1.653 kakak. Mata pencaharian warga didominasi oleh buruh industri sebanyak 464 orang, disusul oleh buruh bangunan sebanyak 385 orang, dan pedagang dengan jumlah 142 orang. Beberapa warga Jangli dirasa perlu diberikan edukasi lebih lanjut karena hanya 190 orang saja yang tamat perguruan tinggi, sedangkan 712 orang dilaporkan tidak bersekolah. Terdapat sedikit fasilitas publik di Kelurahan Jangli yang bisa diakses oleh warga setempat dan sekitarnya, seperti TK, SD, taman, dan masjid. Tidak adanya minimarket yang berada di wilayah Jangli cukup membuat warga kerepotan untuk membeli sesuatu.
Ditambah lagi sulitnya akses jalan untuk menuju sekolah menengah dan tinggi seperti SMP dan SMA membuat sedikit warga Jangli yang memutuskan untuk lanjut pendidikan serta menempuh sekolah dasar. Wilayah Jangli merupakan salah satu wilayah dengan zona merah COVID-19 di kota Semarang. Selain itu, didapatkan hasil survei lokasi bahwa di Kelurahan Jangli sedikit ditemukan sabun cuci tangan pada berbagai tempat publik seperti masjid dan sekolah. Selain itu, tempat penjualan sabun hand wash sangat sedikit dan akses ke wilayah penjualan sabun hand wash tersebut cukup sulit. Hal ini dapat meningkatkan potensi penyebaran COVID-19 di wilayah Jangli, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di daerah Jangli. Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19. Salah satunya adalah membuat tempat-tempat cuci tangan pakai sabun di area-area umum dan juga depan rumah warga. Namun, hal ini belum ditindak secara tegas sehingga dalam lingkungan KKN ini masih banyak tempat-tempat yang tidak ada tempat cuci tangan pakai sabun dan juga masih ada tempat-tempat cuci tangan pakai sabun yang tidak sesuai standar. Permasalahan lain juga datang di lokasi KKN. Terdapat banyak lahan kosong di sekitar rumah warga yang kurang dimanfaatkan dengan baik. Padahal, Jangli memiliki tekstur tanah yang baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Maka dari itu, peluang tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemanfaatan tersebut salah satunya berupa penanaman sayur organik untuk meningkatkan angka kecukupan gizi dan perekonomian warga sekitar. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs ke-15, yaitu dalam rangka mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak permasalahan yang berada di wilayah Kelurahan Jangli. Dan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, saya membawakan dua program. Yang pertama adalah dan yang kedua penasaran dengan bagaimana hasil kerja yang telah saya lakukan selama 45 hari ini? Berikut cuplikannya. Untuk kali ini saya akan membuat yang aroma strawberry, maka warnanya ini warna merah dan juga ada pewarnanya. Ini untuk ini adalah essence-nya, yaitu yang akan mengembangkan aromanya. Untuk Sanisol sendiri tadi ini ya Bu, yaitu bentuknya cairan seperti ini. Mohon maaf saya lupa, kan ada takarannya tuh Bu. Yeah. Jadi nggak perlu saklek harus pakai beker gelas ataupun gelas ukur. Dan untuk dalam melaksanakan program sosialisasi pembuatan sabun cuci tangan, saya mengajak warga untuk berkumpul di salah satu rumah warga RT 4 RW 2 Desa Gabeng, Kelurahan Jangli. Acara sosialisasi diawali dengan sambutan Ibu Ketua RT dan dilanjutkan dengan pembagian brosur. Brosur yang dibagikan adalah mengenai cara membuat sabun cuci tangan dan analisa ekonomi dari pembuatan sabun tersebut. Setelah dilakukan bagian brosur, barulah dimulai sosialisasi pembuatan sabun cuci tangan dengan menjelaskan analisa ekonominya. Kegiatan budidaya sayur dilakukan di lahan kosong salah satu rumah warga RT 1 RW 1 Kelurahan Jangli. Sayur yang telah ditanam rutin disiram 2 kali sehari, yaitu waktu pagi dan sore. Setelah 3 minggu proses penanaman, sayur berhasil dipanen. Sayur yang berhasil dipanen tersebut dibagikan kepada warga setempat dan dapat dijual nantinya. Sehingga diharapkan hasil penjualan sayur tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Selain program utama, saya juga ikut turut membantu kegiatan yang biasa dilakukan di RW 2 Desa Gabeng, Kelurahan Jangli. Salah satu kegiatan tersebut adalah mengajar murid SD Islam Al-Ma'arif. Sebelum dilakukan kegiatan belajar mengajar, murid-murid disemprot tangannya dengan hand sanitizer terlebih dahulu. Di sana, kami mengajar materi matematika kepada murid kelas 5 SD. Materi yang diajarkan adalah operasi pecahan sederhana. Bawah ini sebagai penyebut. Jadi 5 sama 4, ini nanti dikaliin aja. Jadi nanti ada gambar nih garisnya yang agak panjang kayak ini, terus nanti yang di sini itu nanti dikali 5 dikali 4 gitu. 5 kali 4 berapa? 40.
Selain mengajar, saya juga turut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19 dengan menempelkan poster edukasi mencuci tangan dengan sabun dan membagikan sabun cuci tangan cair di tempat wudhu SD Islam Al-Ma'arif. Kemudian, kerja bakti di lingkungan kelurahan. Dan mengajar TPQ di Masjid Al-Munir. Tak lupa, kami sebagai mahasiswa KKN di Kelurahan Jangli juga rutin melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat via Microsoft Teams maupun WhatsApp. Untuk mempromosikan wilayah Jangli, saya pun membuat berbagai publikasi, baik di media sosial seperti Instagram, maupun di media elektronik seperti website KKN Undip dan Kompasiana. Berikut adalah tanggapan dari Bapak Eko Rianto, selaku Ketua RW 2 Desa Gabeng, Kelurahan Jangli. Harapannya, kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan, baik di program utama maupun di program-program lainnya, dapat membantu warga Jangli dan sekitarnya. Tak ada gading yang tak retak. Setiap insan pasti punya kesalahan yang tak dapat dielak. Saya, Fauzadi Yustastianto, izin pamit undur diri dari tim 2 Kuliah Kerja Nyata Undip tahun 2020-2021. Terima kasih dan sampai jumpa.